Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga hari ini sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Puji. Kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita. Kita masuk di tema 7, subtema 2 adalah muatan IPA. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ke-1 dan ke-2. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu gaya listrik. Ananda silakan persiapkan bukunya dengan baik ya. Ananda, pernahkah Ananda berpikir mengapa sebuah lampu di rumah kita bisa menyala? Ya, sebuah lampu dapat menyala karena adanya arus listrik atau aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Sedangkan saat tidak ada aliran listrik atau listrik tidak mengalir, maka lampu tersebut akan mati. Sehingga lampu tersebut bisa dikatakan mengalami sebuah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Setiap benda netral memiliki dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Nah, listrik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah listrik statis atau listrik diam. Yang kedua adalah listrik dinamis atau listrik yang mengalir. Kita akan bahas satu persatu untuk semakin memahami apa sih listrik statis dan listrik dinamis itu. Yang pertama, listrik statis atau listrik diam. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir, namanya juga listrik diam, maka listriknya tidak mengalir, serta perpindahan arusnya terbatas. Nah, sekarang coba simak video berikut ini untuk memahami tentang listrik statis. Nah, percobaan yang pertama adalah dengan menggosok-gosokkan balon yang sudah ditiup ke rambut kita, lalu diletakkan di atas rambut kita, maka rambut kita akan terangkat. Atau dengan menggosok-gosokkannya, kemudian meletakkan di langit-langit, maka terlihat akan menempel kan? Nah, coba perhatikan. Balon ini akan menempel di langit-langit. Atau bisa juga kita lakukan dengan menggosok-gosokkan di rambut, kemudian meletakkan di bawah telapak tangan, maka dia akan menempel. Nah, sekarang kita coba percobaan yang kedua. Nah, di sini kita siapkan sebuah botol yang berisi air ya, agar botolnya tidak jatuh. Kemudian kita siapkan 2 sedotan. Ya, usahakan sedotannya lurus. Kemudian digosok-gosokkan menggunakan tangan sampai rasanya hangat ya, mendekati panas. Digosok-gosok seperti ini. Ya, kalau sudah panas, kemudian letakkan 1 sedotan di atas botol ya. Kemudian lakukan seperti ini untuk sedotan yang satunya. Nah, maka akan terjadi pergerakan ya pada sedotan yang lain. Ini terjadi karena adanya sifat tolak-menolak ya antara 2 sedotan ini. Nah, ini merupakan contoh listrik ya, di mana listrik ini merupakan listrik statis. Nah, sekarang kita coba langkah selanjutnya dengan menggosokkan sebuah penggaris di rambut kita. Kemudian meletakkan di atas potongan-potongan kecil kertas yang sudah kita potong ya. Nah, maka yang terjadi adalah kertas-kertas kecil tersebut akan terangkat oleh penggaris yang sudah kita gosokkan dengan rambut kita tadi. Nah, kita bisa lakukan ini berkali-kali. Nah, terlihat ya, potongan kertasnya terangkat oleh penggaris yang kita sudah gosok-gosokkan di rambut kepala kita. Nah, dari percobaan tadi kita bisa simpulkan bahwa ketika penggaris plastik ya atau mungkin balon bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas,
maka muatan negatif pada kertas menjauhi ketiga benda tersebut. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Atau mungkin balon ya, yang kemudian bisa menarik rambut kita. Nah, inilah bukti bahwa terjadinya sebuah listrik statis di sekitar kita. Berikut ini merupakan contoh listrik statis yang berada di sekitar kita. Yang pertama adalah terbentuknya petir di awan saat hujan. Atau mungkin rambut yang didekatkan ke layar televisi, maka dia juga akan tertarik. Yang kedua yaitu listrik dinamis atau listrik mengalir. Listrik statis adalah listrik yang muatannya dapat mengalir atau bergerak. Nah, ini bisa kita lihat ketika lampu menyala ya, ketika ditekan menggunakan saklar listrik. Nah, pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik itu bisa kita amati ketika kita mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar tadi ya. Saat saklar ditekan, maka lampunya menyala. Artinya, pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, ketika saklar ditekan dan lampunya mati, tidak menyala, itu artinya tidak ada aliran listrik pada saklar tersebut, sehingga tidak menyebabkan lampunya menyala. Berikut ini kita akan melihat bagaimana cara kerja sebuah listrik. Nah, kita ambil contoh di sini terdapat senter. Nah, senter ini bisa menyala karena di dalamnya terdapat arus listrik. Nah, arus listrik ini kemudian diubah menjadi sebuah energi, yaitu energi cahaya lewat pijaran lampu pada filamen lampu. Sehingga listrik atau senter tersebut bisa mengeluarkan sinar untuk menerangi kita ketika berjalan di malam hari. Alat listrik yang kedua adalah setrika listrik. Nah, setrika itu akan menjadi panas karena energi listrik dan alat setrika sebagai konduktor. Ketika listrik menyalurkan energinya, dan pada saat itulah alat listrik tersebut bisa menyala. Sekarang kita coba lihat alat elektronik listrik di rumah kita, dan kita lihat apa fungsinya. Yang pertama ada televisi, jelas ya, sebagai media informasi dan hiburan. Yang kedua ada lampu juga yang memiliki aliran listrik sebagai penerangan. Dan ada juga kipas angin ya, atau mungkin AC untuk mendinginkan atau menyegarkan udara di rumah kita. Nah, Ananda, pasti di rumah Ananda memiliki banyak sekali alat elektronik yang memiliki fungsi untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Entah itu di ruangan atau mungkin di dapur, di kamar, di ruang tamu, ya di depan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, hari ini materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Hari ini yang pertama, silakan Anda menjelaskan apa itu pengertian listrik statis beserta contohnya. Kemudian juga jelaskan pengertian listrik dinamis beserta contohnya. Kemudian tuliskan 5 alat elektronik listrik di rumah Ananda beserta fungsinya. Kemudian yang terakhir adalah silakan Ananda melakukan percobaan listrik pada halaman 53 dan berikan penjelasan dari hasil percobaan yang Ananda lakukan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, ku